Oke, ketemu lagi sesuai janji saya di bagian pertama. Kita ketemu lagi di bagian yang kedua. Kita lanjutkan pembahasan mengenai icon yang ada di sini dan juga icon yang ada di sebelah sini sesuai dengan janji saya kemarin. Oke, kita lanjutkan saja ya. Dari soal matematika kelas 7 yang saya buat kemarin. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu mengenai icon plus di sini. Ini gunanya untuk menambahkan pertanyaan. Misalnya ini saya hapus terlebih dahulu. Nah, setelah kita membuat sebuah bagian soal seperti ini, jika kita klik bagian sebelah sini, ingin kita tambahkan soal di bawahnya atau pilihan-pilihan lain, bisa kita klik plus di sini satu kali saja. Jika ingin menambah satu kali, saya contohkan seperti ini, maka akan muncul tampilan pertanyaan baru ya, lembar kerja yang baru. Seperti ini bisa kita tulis. Misal di sini saya akan membuat soal nomor 1. Misalnya soal nomor 1 ini mengenai peta misalnya. Peta adalah, misalnya saya buat soal yang simpel-simpel saja ya. A misalnya, peta adalah gambar misalnya seperti itu. Ini hanya sekedar contoh ya teman-teman ya, gambar. Terus ini apa ya lagi ya, ilustrasi misalnya. Saya bikin 2 saja ya, ini hanya sekedar contoh. Nah, ini fungsi dari menambahkan pertanyaan. Selanjutnya yang kedua adalah mengimpor pertanyaan. Nah, mengimpor pertanyaan ini adalah fungsinya jika kita sudah pernah membuat Google Drive yang lain, pertanyaan-pertanyaan lain, kita bisa mengambil pertanyaan tersebut tanpa harus mengetik ulang. Untuk bagian mengimpor pertanyaan ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di bagian ketiga secara detail ya. Karena kalau dijelaskan secara tidak keseluruhan, khawatir nanti akan terjadi kesalahan dalam pengimporan pertanyaan. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu icon T dan T seperti ini. Ini untuk menambahkan judul dan deskripsi, gitu ya, untuk menambahkan judul dan deskripsi. Seperti apa sih yang untuk menambahkan judul dan deskripsi? Misal kita lihat Google Formulir yang sudah kita buat. Di sini saya membuat judul besar di sini mengenai soal matematika kelas 7. Kemudian ada nama, kelas, dan selanjutnya itu ya. Nama ini dan kelas itu merupakan identitas. Nah, saya lupa untuk memberikan tulisan identitas di sini. Nah, maka disitulah fungsi dari kita membuatkan atau menambahkan judul dan deskripsi ini. Yang harus diperhatikan adalah ketika kita ingin menambahkan judul itu, kita harus mengklik bagian di atas tempat yang akan kita taruh bagian tersebut. Misal saya ingin menambahkan judul itu di atas nama ini, otomatis kita harus klik bagian sini, jangan diklik bagian sebelah sini ya. Kita contohkan langsung saja. Sudah saya klik di bagian sini dan saya tambahkan judul dan nama. Ini identitas. Misalnya deskripsinya, silahkan isi identitas dengan baik misalnya. Identitas dengan benar misalnya seperti itu. Nah, hasilnya nanti akan kita lihat di sini. Hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, soal matematika kelas 7 identitas. Silakan isi identitas dengan benar. Baru kita isi nama, kelas, dan selanjutnya ya. Itu fungsi dari penambahan judul dan deskripsi. Saya tambahkan juga di sini, misalnya di sini biar agak lebih rapi. Tambahkan judul dan deskripsi. Ini soal pilihan ganda seperti ini. Deskripsinya misal, pilihlah salah satu jawaban yang benar. Salah satu jawaban yang benar seperti ini. Hasilnya kita lihat
akan tampil soal pilihan ganda. Pilihlah salah satu jawaban yang benar. Nah, seperti ini ya. Lanjut ke yang sebawahnya, yaitu menambahkan gambar. Nah, menambahkan gambar ini ada dua versi ya. Kalau kita menambahkan gambar dari sini, dia akan tampil di bagian bawah sini. Tapi kalau kita ingin menambahkan gambar di soal, misalnya seperti ini, peta adalah misalnya, kita tambahkan gambar bisa dari sini. Ini fungsinya gambar ini nanti untuk mendukung si pertanyaan nomor 1. Tapi kalau kita menambahkan gambar di bagian sebelah sini, ini biasanya untuk bagian-bagian yang lain, seperti itu. Kita langsung contohkan saja ya, biar tidak penasaran. Nah, gitu. Saya tambahkan untuk menu menyisipkan gambar seperti ini, itu ada unggah, kamera, atau melalui URL, foto, dan lain-lain. Ini biasanya kita gunakan yang unggah. Kalau kita sudah pilih unggah, kita tinggal pilih cari. Otomatis kita akan tersambung dengan gambar yang akan kita ambil. Saya ambil contoh peta ini, misalnya pelajaran IPS misalnya. Saya ambil peta ini, kemudian pilih open. Otomatis sistem akan mengupload. Nah, gambar ini, gambar peta yang kita inginkan tadi akan terupload. Misal soal nomor 1 sampai dengan 100, misal ini ya, hanya pemanis. Nah, peta adalah sesuai ini ya, karena soal ini 1 sampai 100, 2 nanti siswa misalnya nomor 2 misalnya. Nomor 2, coba tunjukkan letak pulau Jawa misalnya, seperti itu. Kita bisa tambahkan bagian gambar di sini, bagian gambar lagi di bawahnya, misalnya seperti itu. Teman-teman bisa buat serapih mungkin lah ya, bisa setelah melihat tutorial ini bisa mencoba-coba. Nah, kurang lebih seperti itulah. Saya kembali lagi menjelaskan dulu mengenai bagian-bagian ini. Yang selanjutnya di bawah gambar itu ada video. Nah, kalau kita memang merasa video itu perlu ditampilkan, ya kita tinggal tambahkan. Nanti otomatis siswa tersebut akan menonton video dulu sebentar, baru dia bisa mengerjakan soal di sini. Misalnya kalau ini gambar, bisa diganti dengan video. Nah, yang selanjutnya ini mengenai bagian. Ini namanya bagian, penambahan bagian. Penambahan bagian ini hampir sama persis dengan menambahkan judul dan deskripsi. Kalau saya menyarankan teman-teman untuk menambahkan bagian, karena ini akan lebih rapih gitu ya. Contohnya seperti ini. Misal nomor 1, kita kan nomor 1 ini peta adalah titik-titik ya, gambar, ilustrasi. Kita tambahkan bagian. Nah, seperti ini. Di sini kita pilih, kita kasih judulnya misal soal pilihan ganda. Deskripsinya silakan teman-teman tulis sendiri ya, enggak ditulis juga bisa, seperti itu. Kemudian di bagian yang nomor 2 saya tambahkan lagi bagian. Boleh mengcopy yang ada di sini, di klik kanan copy, terus kita pindahkan ke sini, kemudian paste ya. Ini kita bikin tunjukkan letak Pulau Jawa misalnya. Alah, saya buat seperti itu ya, contoh saja, ini hanya contoh saja. Kemudian yang soal ini nomor 3, berarti nomor 3 apa ya pertanyaannya kira-kira teman-teman? Berapa skala peta tersebut, misalnya seperti ini. Tersebut. Misal nomor 1 banding 3. Yang ini misalnya 1 banding 4 gitu. Ini hanya sekedar contoh saja.
Di sini ada bagian-bagian yang kita buat. Bagian pertama itu yang atas, ya, yang ini bagian pertama. Bagian kedua ini bagian 2 soal pilihan ganda yang ini. Bagian ketiga soal pilihan ganda yang ini. Nah, ini fungsinya bagian. Kalau kita lihat nanti dalam pengerjaannya itu akan jadi seperti ini. Nah, ini bagian pertama, soal matematika kelas 7. Kemudian saya misal mobil seperti ini ya. Nah, di sini letak dari perbedaan kita memiliki bagian ini tadi. Jadi kalau sudah kita tambahkan bagian, maka dia akan memiliki bagian satu. Ini satu paket bagian pertama. Nah, kalau sudah selesai, misal saya pilih ini peta adalah gambar. Berikutnya nomor 2, coba tunjukkan letak Pulau Jawa, A atau B. Ini sesuai dengan ini bagian yang kedua. Bagian ketiga, berapa skala peta tersebut? Jadi kita pilih berikutnya. Berapa skala peta tersebut? 1/3 atau 1/4. Baru bisa kita kirim. Nah, itulah kurang lebih untuk bagian-bagian. Jadi lebih rapi, siswa lebih lebih mudah untuk mengerjakan, lebih rapi, lebih enak dilihat seperti itu. Kemudian yang selanjutnya bagian sebelah sini. Bagian sebelah sini, untuk bagian sini adalah bagian duplikasi. Duplikasi itu duplikat. Jadi kita menduplikat nomor 3 ini sama persis, misalnya saya contohkan. Nah, jadi ada sama persis seperti ini. Itu untuk duplikat. Nah, bagian sampingnya untuk menghapus. Kalau sekiranya ada yang salah atau ada yang kurang tepat bagi kita, bisa kita hapus. Langsung kita hapus, otomatis terhapus. Nah, yang di sampingnya ini adalah wajib diisi. Jadi kalau merasa nomor 3 ini wajib diisi, kita pilih wajib diisi. Otomatis nanti dia akan wajib diisi. Misal saya pindahkan ke atas ya, biar lebih enak. Contohnya seperti ini. Saya refresh terlebih dahulu. Yang ada bintang merahnya ini wajib diisi, berarti nama tidak ada bintang merahnya berarti tidak wajib diisi ya. Sedangkan kelas ini ya, di sini kelas ya, tapi di sini pilihannya lain. Ini wajib diisi. Jadi kalau tidak diisi, siswa tidak akan bisa melanjutkan ke pilihan selanjutnya. Nah, nama ini tidak diwajib diisi. Kemudian ketika kelas ini wajib diisi. Nah, maka ketika kita mengerjakan soal, nama misalnya tidak diisi, kemudian kelas juga tidak diisi, kita tidak akan bisa melanjutkan. Otomatis sistem ketika kita mengklik berikutnya, otomatis sistem akan menunjukkan ke arah ini, bahwa ini wajib diisi, seperti itu. Itu untuk pilihan wajib diisi. Untuk yang selanjutnya ini ada bintang titik 3 ini. Titik 3 yang ada di sini, jika kita klik itu akan keluar deskripsi, buka bagian berdasarkan jawaban, atau acak urutan opsi misalnya. Kalau kita ingin menambahkan deskripsi, tinggal tambahkan deskripsi. Kalau kita ingin mengacak urutan opsi, bisa diacak urutan opsinya. Nah, untuk ini bagian acak urutan opsi ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di bagian-bagian selanjutnya. Nah, itulah gambaran mengenai ikon kedua ya yang ada di sini, dan bagian yang sebelah sini yang bisa kita bahas satu persatu. Silakan teman-teman di rumah bisa mencoba-coba dan juga mengulang video ini kembali, dibuka berulang-ulang. Jika memang kurang paham, boleh berkomentar di bawah ya. Berikan komentar, insya Allah kami akan mencoba untuk memberikan jawaban jika memang dirasa itu bisa memberikan solusi bagi teman-teman sekalian. Terima kasih telah menyimak video tutorial bagian kedua ini.
Jangan lupa di subscribe, loncengnya diaktifkan agar jika ada tutorial-tutorial berikutnya teman-teman bisa otomatis mengetahuinya. Kita lanjutkan di bagian selanjutnya dan terima kasih. Sampai jumpa.